Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Ika Wulandari. Muncul berita ini sebenarnya tidak mengagetkan. Saya sudah bisa menebak, pasti ada oknum pemerintahan Indonesia yang menjadi otak dari penyelundupan migran di Indonesia ke Malaysia selama ini. Kan rasanya tidak masuk akal ya, kenapa selama ini bisa lolos-lolos saja dengan mudah itu para warga negara Indonesia yang masuk secara ilegal ke Malaysia dari Batam. Pasti ada keterlibatan orang dalam dong. Beneran aja, ini lagi rame banget beritanya. Dan saya ambil dari salah satu media besar yang memberitakannya, yaitu metrotvnews.com dengan judul ASN BP Batam Otak Pelaku Penyelundupan TKI Ilegal. Jadi kepolisian daerah Kepulauan Riau telah menangkap 2 orang pelaku penyelundupan pekerja migran Indonesia ke Singapura dan ke Malaysia. Ternyata salah satunya itu adalah aparatur sipil negara atau PNS atau juga pegawai negeri sipil di Badan Pengusahaan Batam atau BP Batam. Ya Allah, ini udah bagus ya, kerja di pemerintahan, gajinya bagus. Nanti kalau dia pensiun itu pun dapat tunjangan hidup, masih aja nggak puas. Malah buat kerja-kerja ilegal begini. Para pelaku penyelundupan pekerja migran Indonesia ke Singapura dan ke Malaysia ini ternyata pekerjaan ilegal ini mereka susun dengan terorganisir dan rapi. Tersangka utamanya memiliki inisial nama RO. RO adalah seorang pegawai negeri sipil ini, dia punya wewenang dan kuasa untuk membawa orang ke dalam pelabuhan internasional Batam Center. Nah, kemudian modusnya dia ini yang akan menjadi pengontrol dan mengatur akses orang ilegal ini yang akan diselundupkan untuk masuk ke dalam pelabuhan. Jadi dari pintu masuk sampai dengan masuk ke dalam feri, dia yang akan mengawasi secara langsung. Dan feri ini akan berlayar dari pelabuhan Batam menuju Singapura atau dari Batam menuju ke Malaysia. Inilah yang dinamakan dengan kejahatan TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Dan tentunya pasti masih banyak nih oknum yang terlibat di dalamnya. Namanya juga ini kan terstruktur. Mulai dari pintu masuk, jalan ke dalam, melewati pemeriksaan, dan lain-lain sampai duduk di dalam feri. Ini satu gerbong perjalanan ini pastikan semua bekerja sama ya. Menurut Menurut Ditreskrimum Polda Kepri, yaitu Kombes Polisi Doni Alexander, sindikat ini telah menjadi target penangkapan dan telah lama diintai kurang lebih selama sebulan sebelum dilakukan penggerebekan di pertengahan November yang lalu. Dan disebutkan pula bahwa tersangka yang bernama RO ini mendapatkan keuntungan sebesar Rp800.000 per orangnya jika berhasil meloloskan 1 orang calon pekerja migran ilegal secara non-prosedural. Dan melalui penyelidikan awal, si oknum RO ini mengaku dia sudah melakukan kegiatan ilegal ini bersama komplotannya selama setahun untuk meloloskan PMI non-prosedural untuk bekerja ke Malaysia maupun ke Singapura. Sebenarnya ini nggak banyak ya, 1 orang itu hanya Rp800.000 dia mendapatkan keuntungan atau sekitar Rp250 aja. Tapi ya, kalau setahun ini dia sudah buat pekerjaan begini, kalau misalnya aja setahun itu ada 500 orang gitu ya, dikalikan dengan Rp250. Sudah berapa tuh? 100.000 lebih lah ya. 100.000 ringgit lebih ini tentulah wow, dia jadi ketagihan pastinya. Dan saat ini dia berhenti karena ketahuan dan tertangkap. Kalau tidak ketahuan dan tidak tertangkap, ya pasti masih lanjut terus ini kejahatan yang dilakukan bersama komplotannya. Saat ini kepolisian daerah Kepri tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar jaringan sindikat penyelundupan PMI ini. Dan pihak kepolisian juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memberantas praktek ilegal ini. Dan aksi pemberantasan oknum penyelundupan seperti ini bertujuan untuk melaksanakan penegakan hukum yang utama dan menyelamatkan warga negara Indonesia yang menjadi korban dari tindakan TPPO atau tindak pidana perdagangan orang. Nah, beginilah ya, baru mantap. Itu udah tangkepin aja tuh. Semua oknum-oknum
tanpa melihat dia siapa. Walaupun dia punya jabatan tinggi, walaupun dia seorang pegawai pemerintahan, walaupun dia siapalah itu bentuknya, kalau terus-terusan dengan aksinya yang menyelundupkan orang, ya tentu harus diberantas. Ya, kita salut ya tentunya untuk kepolisian dari daerah Kepulauan Riau yang semangat terus dalam mengungkapkan kasus seperti ini sampai ke akar-akarnya. Dan tentu saja pasti masih banyak lagi oknum yang belum ketahuan, belum ketangkep, yang saat ini masih beroperasi, bekerja sama dengan agen ataupun bekerja sama dengan para tekong-tekong. Dan tentunya ini segaris lurus ya dengan apa yang dilakukan oleh pihak penguat kuasa di Malaysia ini yang melakukan penangkapan terus-terusan terhadap pendatang asing tanpa izin. Kalau di Indonesia sudah diberantas, kalau di Malaysia pun diberantas, tentunya kita berharap di masa yang akan datang tidak akan ada lagi pendatang asing tanpa izin dari Indonesia. Oke, sekian untuk video kali ini. Saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.